Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai algoritma dan hubungan rekurensi. Di sini, algoritma itu sendiri merupakan suatu langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Bedanya, kalau algoritma setiap langkah itu difokuskan pada setiap komputer dan data. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kualitas suatu algoritma, ini bisa dinyatakan dengan notasi O besar atau Big O notation ya, untuk menyatakan tingkat kekomplekan suatu algoritma. Nah, notasi O besar atau Big O notation itu sendiri menyatakan kelompok kompleksitas ya suatu algoritma atau jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma itu sendiri. Berikut tabel kompleksitas dengan notasi O besarnya. Di sebelah kiri ya, ini adalah tabel kompleksitas beserta atau tabel kelompok algoritma beserta namanya. Ini sudah diurutkan dari yang kelompok algoritma yang paling bagus ke paling rendah ya. Contohnya di sini ada O1, ini namanya adalah konstan, ini adalah kelompok algoritma yang paling bagus seperti itu. Dan di samping sini adalah jenis algoritma beserta kompleksitasnya. Misalkan kalau algoritma linear search, nah ini adalah tergolong ke dalam kompleksitas UN seperti itu. Kemudian kalau binary search ini adalah kompleksitas dari O log N seperti itu ya. Nah, di dalam tabel kompleksitas dengan notasi O besar ini, misal saya kasih contoh ya, misal di sini N-nya itu adalah 100, berarti nanti O1 ini akan berjalan sebanyak 1, karena di sini dia konstan, O1 seperti itu. Kalau misalkan kayak O log N, berarti dia akan berjalan sebesar eh, sebanyak 2. Kemudian kalau QN dia akan berjalan sebanyak 100 kali seperti itu, karena N-nya tadi kan kita ambil 100 seperti itu. Seterusnya sampai UN faktorial. Nah, di sini ada teoremanya ya. Misal TN ini akan sama dengan OFN apabila TN ini adalah OFN yang artinya TN ini berorde paling besar FN seperti itu. Bila terdapat C dan N0 demikian sehingga TN-nya itu akan kurang dari atau sama dengan CFN-nya itu sendiri. Nah, untuk N yang lebih dari atau sama dengan N0 ini artinya jika sebuah algoritma itu mempunyai waktu asimptotiknya itu UFN misalkan ya, maka jika N dibuat semakin besar, waktu yang dibutuhkan tidak akan pernah melebihi suatu tetapan C dikali dengan Fn-nya. Nah, jadi Fn itu sendiri adalah Fn yang ini ya, ini adalah suatu fungsi di mana Fn itu adalah batas atas dari Tn untuk N yang besar. Nah, Tn ini dikatakan berorde paling besar dari Fn itu. Nah, berikut penjelasan kelompok algoritma yang tadi ya, yang ini O1 sampai UN faktorial bisa dibaca. Nah, ini yang saya bilang tadi O1 berarti waktu untuk menjalankan adalah konstan. Kalau O1 artinya tidak tergantung pada ukuran data masukan N-nya, mau N-nya 100, mau N-nya katakanlah 200 ya. Ini berarti waktunya akan tetap sama meskipun N-nya menjadi 2 kali semula atau lebih seperti itu. Maka dia akan tetap uh, 1 gitu kan ya. Begitu juga dengan O log N, ini bisa kalian baca sendiri ya penjelasannya masing-masing. Kemudian di dalam algoritma sendiri itu ada yang namanya algoritma pencarian atau di dalam algoritma pencarian ini ada 2 tipe ya. Yang pertama itu ada pencarian beruntun atau sequential search. Kemudian yang kedua ini adalah pencarian biner ya atau binary search. Nah, bedanya di antara kedua ini, kalau dia
Binary search ini adalah pencarian yang sorry ya, bukan binary dulu. Saya akan bahas yang sequential dulu. Pencarian beruntun atau sequential search ini adalah pencarian yang dilakukan dengan kita membandingkan data dengan key ya, satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, metode ini tidak memerlukan data urutan. Jadi datanya tidak perlu urutan, tidak apa-apa. Kalau dia itu adalah pencarian beruntun atau sequential search seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya, di sini bisa kalian lihat ya, ininya algoritmanya seperti ini. Kemudian di sini ada pencarian binary atau binary search. Ini maksudnya adalah pencarian yang dilakukan dengan kita membandingkan data yang dicari dengan elemen data yang ada di posisi tengah. Nah, jika ditemukan, maka proses akan berhenti. Kalau memang ditemukan. Nah, kalau memang itu tidak ditemukan, maka proses akan dilanjutkan ya dengan mempersempit pencarian, misalkan menjadi setengahnya dari jumlah elemen itu sendiri. Jadi kita bagi dua seperti itu. Dan tentunya ini kalau untuk binary search ini datanya sudah diurutkan. Tetapi kalau misalkan datanya itu ternyata kita lihat belum diurutkan, kita wajib mengurutkannya dengan cara apa? Dengan cara misalkan di sini bisa kita gunakan bubble sort seperti itu ya. Kemudian selection sort dan insertion sort seperti itu untuk kita mengurutkan algoritmanya itu sendiri. Bisa kalian cek sendiri ya, ini adalah contoh-contoh dari pemrogramannya. Ini ada internal metode ini dilakukan untuk menyisipkan nilai data untuk satu array ya A yang tidak terurut ke dalam suatu tempat kosong C dan memastikan nilai data C selalu dalam keadaan terurut. Nah, jadi ada 3 cara kita dalam mengurutkan suatu algoritma. Kemudian di sini ada hubungan rekurensi ya. Sebuah rekurensi untuk urutan A0, A1, dan seterusnya, ini adalah sebuah persamaan yang menghubungkan A0 dengan suku tertentu pendahulunya. Seperti A0, A1, seterusnya sampai AN-1. Nah, kondisi awal untuk urutan A0, A1 ini secara eksplisit ini memberikan nilai kepada sejumlah suku-suku tertentu dalam urutan itu. Nah, rekurensi itu sendiri adalah proses perulangan, yaitu memanggil dirinya sendiri. Katakanlah dia fungsi atau prosedur ya, dengan parameter yang berbeda sampai pengulangan berhenti seperti itu. Nah, di dalam menyelesaikan rekurensi ini ada 2 cara. Yang pertama memecahkan masalah yang besar menjadi 2 submasalah. Kita bagi 2. Kemudian yang kedua, submasalah tersebut diselesaikan dengan cara yang sama untuk memecahkan masalah yang besar tersebut seperti itu. Nah, sebenarnya metode rekurensi ini bisa kita gunakan untuk apa? Nah, permasalahan yang bisa kita pecahkan dengan metode rekurensi itu sendiri adalah yang pertama ada faktorial, kemudian ada Fibonacci, dan yang ketiga ada menara Hanoi. Itu salah satu contoh permasalahan ya yang bisa kita pecahkan dengan menggunakan metode rekurensi. Seperti itu. Itu tadi definisi ya, atau kita belajar dasar mengenai algoritma dan hubungan rekurensinya. Saya rasa sudah cukup sampai di sini untuk pertemuan 10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.